10 atau 11 anak rasanya cukup. Apa tuan? Tanya Selin dengan membelalakan mata. Aksara terkekeh melihat reaksi wanitanya. Saya hanya bercanda. Syukurlah, jika itu perintah, mau tidak mau saya harus melakukannya. Tapi saya rasa memang seru, apalagi kalau laki-laki semua. Bisa jadi kesebelasan. Lebih seru lagi kalau ada perempuannya, tuan. Saya bisa kuncir dan mainin rambut mereka. Aksara tersenyum tipis menatap wajah Selin yang kemerah-merahan. Meskipun tanpa blush on, gadis itu terlihat merona sejak pertama kali berjumpa. Lebih tepatnya ketika Aksara menyatakan perasaannya. Itu artinya kamu bersedia. Kenapa mesti nunggu sih, Selin? Bukannya kamu sudah punya kartu tanda penduduk? Kita bisa menikah secepatnya. Lelaki itu terlihat kesal. Iya tuan, maaf. Boleh tahu alasannya kenapa? Saya masih takut untuk begituan tuan, ucap gadis itu polos. Begituan apa? Itu, hubungan itu. Aksara tergagah. Kamu itu lucu, andai kamu tahu rasanya pasti bakal nagih. Itu surga dunia, Selin. Gadis itu hanya tersenyum tanpa mampu berucap. Buka mulutnya lagi. Apa tuan? Buka mulutnya sayang, kamu belum makan yang ini. Selin menatap makanan di depan tuannya yang tengah terhimpit oleh dua sumpit di sela jari Aksara. Sushi? Iya, rasanya enak. Kamu belum pernah coba kan? Makanan Jepang. Selin menggeleng. Cukup tuan, Selin sudah kenyang. Lagian ini sudah jamnya Denim tidur. Gadis itu menatap anak asuhnya yang tampak menahan kantuk. Terkadang menutup mata dan di detik berikutnya berusaha membukanya. Ekspresi lucu yang mampu membuat Selin dan Aksara tersenyum. Ya sudah, ayo kita pulang. Aksara berdiri dan mulai menggendong tubuh Denim. Tapi tuan, apalagi Selin? Makanannya dibungkus ya. Sayang, kalau tidak dimakan, kan bisa dihangatkan dan dimakan saat di rumah. Gak usah, kalau kamu mau nanti saya pesankan yang baru. Tidak tuan, saya hanya tidak ingin membazirkan sesuatu. Makanan adalah rezeki. Jika kita membuang rezeki, maka rezeki akan menjauh dengan kita. Aksara tersenyum, tutur santun gadis itu dan ucapan bijaknya selalu membuat hatinya damai. Ia meminta pramusaji membungkus dan membawa makanan yang masih itu ke dalam mobil. Aksara mulai melajukan kendaraan dan Denim langsung tertidur di pangkuan calon ibunya. Kenapa dilihatin? Apa kamu tidak suka? Tanya Aksara ketika menyadari wanita di sebelahnya memperhatikan cincin yang disematkan. Selin tersenyum, masih dengan netra yang menatap kilauan permata di tengah cincin tersebut. Selin sangat suka tuan, seumur umur baru kali ini saya pakai cincin. Aksara tersenyum, lagi-lagi hatinya seakan teriris tatkala mendengar kisah pilu wanitanya. Saya berjanji jika kita sudah menikah akan membelikanmu banyak cincin. Malah kayak pelawak itu tuan, terkesan aneh. Lagian sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kamu itu memang beda. Ketika wanita lain ingin dimanja dengan emas dan permata, kamu malah tidak. Kamu unik, kamu dengan kesederhanaanmu. Kamu tahu Selin, itu yang membuat saya semakin cinta.
Tuan bisa saja, saya hanya gadis kampung yang katrok Tuan, tidak cocok bersanding dengan Tuan. Saya merasa tidak tahu diri diperlakukan seperti ini. Maaf, saya tidak sopan. Jangan bilang seperti itu, justru saya tidak tahu diri, sudah tua, berumur, masih menyukai gadis belia sepertimu. Kata pepatah, cinta tidak memandang usia Tuan, jadi tidak ada masalah. Kata pepatah juga, cinta tidak memandang status ekonomi. Jadi kenapa kamu harus minder? Tanya Aksara. Selin tersenyum kecil, begitupun dengan lelaki yang tengah menyetir. Perjalanan itu terasa singkat meskipun Aksara melajukan kendaraan begitu pelan. Mereka tampak menikmati waktu kebersamaan yang terus diisi dengan obrolan santai. Senyum tak lekang dari bibir keduanya. Selin yang dulunya terkesan tertutup perlahan mulai terbuka. Begitupun dengan Aksara yang terlihat kaku dan arogan justru semakin hangat. Butuh waktu berapa lama untuk menunggumu, Selin? Saya belum tahu, Tuan. Biarkanlah takdir yang menjawab. Takdir selalu tak berpihak kepadaku. Takdir selalu merenggut apa yang saya mau, ucap Aksara dengan getir. Ada bagian hatinya yang terluka kala mengingat istrinya. Ya, selintas kenangan itu mendadak hadir dalam pikirannya. Maksud Tuan, almarhumah istri Tuan. Ya, dia pergi di saat kami sedang bahagianya. Denim hadir di dunia ini dan takdir membawanya pergi ke alam lain. Itu sudah garis takdir, Tuan. Bagaimanapun itu, sepahit apapun takdir yang Tuan jalani, nyatanya itulah yang terbaik. Tuan masih diberi uang yang cukup, rumah yang mewah, dan kendaraan yang bagus. Tuan punya denim yang lucu. Apa Tuan tidak berkaca dengan anak-anak jalanan itu? Tanya Selin sambil menunjuk anak-anak kecil yang tengah bernyanyi ketika lampu merah menyala. Mereka mengais rezeki dengan cara yang berat. Tak perlu jauh-jauh, Tuan lihat sendiri bagaimana kondisi saya dan adik-adik saya, bukan? Takdir jauh tidak bersahabat dengan kami. Tapi kami bahagia menjalani, karena takdir itulah yang menempa kami untuk kuat. Aksara tersenyum. Saya mesti berguru sama kamu. Dan satu lagi, Tuan, jangan berhubungan dengan orang-orang yang belum bisa move on dengan masalah yang lalunya. Maksudmu, kamu belum move on dengan kekasihmu? Selin tersenyum. Tuan masih sangat mencintai istri Tuan, meskipun saya belum paham sepenuhnya apa itu cinta, tapi melihat semua ruangan kamar Tuan yang berisi foto Nyonya membuatku paham. Bukan seperti itu, Selin. Saya tidak bermaksud untuk... Lelaki itu terdiam. Ia menarik sudutnya dan kembali berucap, apa ini artinya kamu cemburu? Selin tersenyum. Tuan, bisa tidak fokus menyetir saja, ucap gadis itu sengaja mengalihkan pembicaraan. Selin tersenyum tatkala bangun dan mendapati cincin emas yang tersemat di jarinya. Semua yang dilakukan semalam bukanlah mimpi. Makan malam mewah itu bukan sebatas bunga tidur. Apalagi jika teringat ketika lelaki yang dipanggilnya Tuan itu menyematkan benda mahal ke jarinya. Detakan jantung yang tak karuan masih bisa dirasakan. Selamat pagi Tuan Aksara. Terima kasih banyak untuk semuanya, ucap Selin bermonolog dan bangkit dari kasurnya. Seperti biasa, ia memastikan Denim masih tertidur dan menyiapkan makanan untuk anak asuhnya tersebut. Cukup karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, dan mineral. Ia memang telaten dengan apa yang harus dimakan oleh Denim. Mbok, bantu apa? Tanya gadis berambut panjang itu sambil menyisir rambutnya dengan jari. Ia menggulung helaian panjangnya dan menyimpulkan di pucuk kepala. Bantu doa. Simbok, Selin kan gak bercanda. Saling pengen pintar masak sama Simbok, supaya Tuan Aksara semakin kesemsem. Kok gitu? Iya, katanya semalam kalian apa itu? Simbok lupa namanya, ngedate atau pacaran itulah, ya kan? Kata siapa Simbok? Itu hanya fitnah. Saya hanya temani Dek Denim makan malam. Lalu dikabari Baskoro, kalian sedang makan malam romantis. Deman dari Aksara membuat obrolan mereka terhenti.
Bu Atun terlihat menuang lauk ke mangkok dan dibantu oleh Selin membawanya ke meja makan. Aksara sudah duduk sambil mengaitkan kancing lengannya. "Apa yang kalian bicarakan? Serius sekali?" Selin tersenyum. Ia bingung harus menjawab apa. "Saya kesusahan mengaitkan kancing ini, sayang. Bisa bantu?" Selin menoleh. Wajahnya memerah kala menyadari Bu Atun berjalan ke arah meja dengan membawa teko berisi air putih. Wanita parubaya dengan tubuh gemuk itu terlihat menahan senyum. "Komen yuk."